Kuburan tua di tengah sawah yang tak pernah kering bab 4. Rahasia yang terungkap. Kita lanjutkan ceritanya di bablas sampat ini. Malam itu terasa berjalan sangat lambat. Jam di rumah nenek tua itu menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Tapi aku tidak bisa tidur sedikit pun. Sinta masih terisak pelan di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Bayu berbaring di lantai, wajahnya pucat, tubuhnya dingin, seperti orang demam parah. Sesekali dia bergumam kata-kata aneh yang tidak ku mengerti. Aku duduk gelisah memandangi pintu bambu yang tertutup rapat. Meski begitu, aku merasa ada sesuatu di luar sana yang sedang mengintai. Angin malam meniupkan suara lirih, mirip seperti bisikan perempuan yang semakin lama semakin jelas. Ayo ikut aku, hanya sebentar saja, aku menunggumu di sawah. Aku merinding, suara itu jelas sekali terdengar di telingaku. Padahal Sinta tampaknya tidak mendengar apa-apa. Dia hanya sibuk memperhatikan Bayu. Sesekali mengusap keningnya dengan kain basah. Nenek tua itu masih duduk di depan dupa yang menyala. Bibirnya terus komat kamit melafalkan doa. Sesekali ia melirik ke arah Bayu dengan wajah serius. Tiba-tiba Bayu terbangun dengan mata melotot. Dia menatapku tajam, lalu bangkit dengan gerakan kaku. Aku refleks berdiri. Bayu, lo mau kemana? Dia tidak menjawab, hanya berjalan lurus menuju pintu. Suara kakinya berat, tapi langkahnya mantap, seolah ada yang menariknya. Aku langsung menahan lengannya. Bayu, lo sadar gak sih? Tapi Bayu malah menoleh perlahan ke arahku. Senyum miring muncul di wajahnya, tapi jelas itu bukan senyum Bayu. Dari mulutnya keluar suara perempuan yang menyeramkan. Jangan halangi dia milikku. Aku langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Sinta Menjarito nenek itu berdiri cepat dan menghentakkan tongkat kayunya ke lantai. Ratri, kau tidak boleh membawanya malam ini. Bayu meronta keras. Kekuatannya tiba-tiba seperti 10 orang. Aku kesulitan menahannya. Sampai-sampai hampir terjatuh. Nenek itu cepat-cepat menaburkan abu hitam di depan pintu, membuat Bayu terhenti sejenak. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke arah abu itu, lalu ia mengeluarkan suara raungan panjang yang membuat bulu kudukku berdiri. Cepat ikat dia dengan kain putih itu, perintah nenek. Aku dan Sinta buru-buru mengambil kain putih yang tergantung di dinding. Lalu bersama-sama membungkus tubuh Bayu. Dia terus meronta, matanya merah, suaranya berganti-ganti antara erangan pria dan suara perempuan. Aku merasa seolah sedang memegang orang lain, bukan sahabatku. Setelah Bayu terikat, nenek itu kembali duduk di depan dupa. Dia mengeluarkan sebuah kendi tanah liat kecil, lalu menuangkan air ke dalam mangkuk. Kalau dia tidak bisa bertahan sampai subuh, arwah Ratri akan berhasil menariknya keluar. Kalian harus berjaga. Jangan biarkan dia sendirian, jangan pernah lengah. Aku mengangguk cepat, meski tangan dan kakiku gemetar. Sinta sudah tidak bisa menahan tangis. Wajahnya pucat pasi. Bayu terus menggeram, tubuhnya bergetar hebat. Lalu tiba-tiba dia menunduk. Dari mulutnya menetes air bening. Tapi anehnya, air itu berbau busuk, mirip lumpur sawah yang basi. Aku hampir muntah melihatnya. Nek, ini kenapa? Nenek itu hanya menjawab singkat. Itu air dari kuburan. Ratri sedang mencoba membawanya ke sana. Belum sempat aku merespons, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Deuka kakak, seperti ada yang menghantam dinding bambu. Sinta menjerit lagi. Aku langsung menoleh ke arah suara. Setelah itu, terdengar suara lain. Tok, 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 seperti ada yang mengetuk pelan di jendela. Aku memberanikan diri melirik. Dari
celah kecil, aku bisa melihat sosok perempuan berdiri di luar. Rambutnya panjang basah, wajahnya pucat. Dengan mata hitam pekat, dia tersenyum, menatap lurus ke arahku. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi aku bisa membaca gerakannya. Buka pintunya, aku mundur ketakutan. Keringat dingin mengalir deras. Nenek tua itu berteriak keras, "Jangan lihat dia, tutup telingamu." Dia sedang mencoba masuk. Aku buru-buru menutup telingaku, tapi suara bisikan itu tetap masuk. Entah dari mana asalnya. Aku tidak jahat, aku hanya kesepian. Temani aku sebentar saja. Semakin lama suara itu terdengar semakin dekat. Aku hampir terbawa. Tapi Sinta memegang tanganku erat. Wajahnya penuh ketakutan. "Jangan dengar, jangan ikutin dia." Bayu tiba-tiba menjerit lagi. Tubuhnya menegang, lalu terkulai. Ikatan kain putih itu mulai robek sedikit demi sedikit. Aku panik. "Nek, talinya mau putus." Nenek itu segera menuangkan air dari mangkuk ke mulut Bayu, sambil terus melantunkan doa. Bayu meronta makin keras, lalu mendadak semua lampu padam. Gelap total. Hanya suara tangisan perempuan yang terdengar memenuhi ruangan. Sinta menjerit. Aku berusaha mencari nenek dalam kegelapan. Aku bisa merasakan hawa dingin yang sangat menusuk, seperti sedang berada di dasar sumur. Suara perempuan itu semakin jelas. Kali ini terdengar tepat di telingaku. "Kalau kau tidak mau kubawa dia, biar aku ambil kalian semua." Tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara kayu patah. Pintu itu berguncang keras, seperti ada yang berusaha masuk. Aku yakin sosok itu sedang berusaha menerobos. Sinta memelukku erat, tubuhnya bergetar. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Lalu lampu minyak kembali menyala dengan sendirinya. Nenek itu berdiri di tengah ruangan. Wajahnya penuh keringat, tangannya masih menggenggam tongkat. Dia semakin kuat. Kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama. Satu-satunya cara adalah menghadapinya langsung di kuburan. Aku menatap nenek itu dengan mata membelalak. "Apa, Nek? Lo serius? Kita malah balik ke sana." Nenek menatapku dengan sorot tegas. "Kalau tidak, kalian bertiga akan mati malam ini juga." Ruangan kembali hening. Hanya terdengar napas kami yang terengah. Sinta menangis pelan. Bayu masih terikat lemah di lantai. Dan aku tidak punya pilihan lain. Malam itu aku sadar, mimpi buruk kami belum selesai. Justru baru saja dimulai. Makin penasaran? Kisah berikutnya di bab selanjutnya.